Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Novitasari. Saya dari jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah yaitu Sosiologi Politik. Baiklah, saya di sini akan membahas tentang yaitu konflik. Dari apa itu konflik dan bagaimana cara penyelesaian konflik itu sendiri. Baiklah, kita masuk dalam pengertian konflik. Konflik adalah suatu yang tak terhindarkan. Konflik melekat erat dalam perjalanan kehidupan umat manusia. Perang yang telah terjadi pada abad-abad lampau merupakan contoh nyata dari sebuah konflik. Menurut A.M. Harjana, konflik adalah perselisihan, pertentangan, percekcokan, merupakan pengalaman hidup paling mendasar. Karena meskipun tak harus, mungkin antara dua orang atau dua kelompok di mana perbuatan yang satu berlawanan dengan perbuatan yang lain, sehingga salah satu atau keduanya menjadi saling terganggu. Konflik sesungguhnya dapat memperkuat identitas para anggota kelompok. Misalnya, konflik bangsa Indonesia dengan bangsa Timur Leste. Kemudian selanjutnya, konflik ini dapat memperkuat identitas bangsa Indonesia dan bangsa Timur Leste yang semula bersatu. Di sisi lain, konflik juga dapat ditetapkan kembali batas-batas identitas dan geografi kedua bangsa dan negara. Kemudian kita masuk dalam macam-macam konflik. Menurut James Stone dan Charles Wanker, terdapat 5 macam konflik yang mungkin terjadi dalam kehidupan keorganisasian. Adapun macam-macam yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada individual atau konflik individual. Kemudian ada konflik antar individu. Kemudian ada konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok. Kemudian ada konflik antara kelompok-kelompok dan garis staf dan konflik-konflik. Kemudian ada konflik antara organisasi di dalam lingkungan ekonomi. Biasanya konflik ini dinamakan persaingan atau competition. Konflik demikian dianggap sebagai faktor yang menyebabkan timbulnya perkembangan produk-produk baru, teknologi baru, dan jasa-jasa baru. Harga-harga lebih rendah dan pemanfaatan sumber-sumber daya pun secara lebih efisien. Pengetahuan tentang macamnya konflik sangat bermanfaat untuk dikuasai, terutama orang hendak mengelola konflik yang ia hadapi sendiri atau membantu orang lain menghadapi konfliknya. Karena pengetahuan mengenai berbagai macam konflik, pengetahuan cara pemecahan dan pengelolaannya. Kemudian selanjutnya ada faktor penyebab konflik. Di sini menurut Paul Kohn, konflik disebabkan oleh 2 hal, yaitu yang pertama, kemajemukan horizontal, yakni masyarakat majemuk secara kultural seperti suku, bangsa, agama, bahasa, dan ras, dan masyarakat majemuk secara horizontal sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi. Kemudian yang kedua yaitu kemajuan vertikal, seperti struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut
kepemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan, yaitu yang lebih ironisnya adalah kemajemukan masyarakat secara kultural dan sangat mudah menimbulkan konflik. Sebab masing-masing orang berusaha mempertahankan budaya lain. Bahkan ini bisa menimbulkan sebuah ketegangan konflik berupa perang saudara atau civil war, kemudian parasitisme dan lain sebagainya. Berdasarkan keduanya penyebab konflik di atas, adapun ahli lain menambahkan bahwa konflik itu bisa muncul dari faktor internal maupun juga dari faktor eksternal. Faktor internal muncul dari dalam diri orang, kelompok masyarakat, organisasi ataupun negara itu sendiri, sehingga penyelesaian membutuhkan hal-hal yang bersifat kekeluargaan. Sedangkan faktor eksternal muncul ketika orang atau kelompok masyarakat, organisasi atau negara itu berhadapan dengan yang lainnya, sehingga proses penyelesaiannya berbelit-belit. Bisa melalui perundingan atau dialog hingga penyelesaian dengan cara kekerasan, menyebabkan masing-masing pihak ingin mempertahankan atau merebutkan sesuatu yang diinginkan. Kemudian yang terakhir yaitu ada alternatif penyelesaian konflik. Kalau konflik adalah pertentangan atau pertikaian, maka itu adalah masalah atau problem kebutuhan alternatif tertentu untuk menyelesaikannya. Tetapi suatu masalah tidak bisa langsung dibicarakan dalam waktu yang amat singkat. Ia membutuhkan waktu yang panjang, sehingga sebelumnya perlu menata dan mengatur konflik supaya dapat berjalan secara efektif. Dengan kata lain, perkataan bahwa konflik merupakan suatu gejala yang serba hadir dalam masyarakat dan senantiasa melekat dalam setiap diri masyarakat, maka ia hanya akan lenyap bersama lenyapnya manusia itu sendiri. Oleh karena itu, yang dilakukan orang hanya mengatur dan mengendalikannya saja, agar konflik yang terjadi di dalam sebagai kekuatan masyarakat tidak akan terwujud dalam bentuk kekerasan. Cara pengaturan konflik menurut Ralph Dahrendorf sangat bergantung pada 3 hal. Pertama, kedua belah pihak harus mengakui kenyataan dari situasi politik yang terjadi di antara mereka. Katakanlah harus ada pengakuan atas kepentingan yang diperjuangkan oleh pihak lain. Kemudian kedua yaitu ada kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasikan secara rapi dan tidak tercerai-berai dan tidak berkotak-kotak, sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak yang lain. Ketiga, kedua pihak harus menyepakati aturan mainnya atau rule of the game yang menjadi landasan dan pegangan di dalam berinteraksi di antara mereka. Sekian dari penjelasan dari materi saya, yaitu konflik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.